Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang sakit, jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, dan makan makanan yang bergizi untuk menjaga imunitas. Dan jangan lupa, imunitas berkaitan erat dengan kebahagiaan. Jadi keep bahagia ya guys. Oke, di video kali ini kita akan sharing sedikit tentang media. Jadi teman-teman pengangguran pasti hafal dengan media-media ini. Media-media ini sering digunakan untuk pencampuran media tanam. Nah, untuk media tanam sendiri di tempat kami di Lestari Foundation, kami bedakan menjadi dua. Jadi media yang khusus digunakan untuk stek, untuk misalnya, atau sesuatu yang belum memiliki akar, yang biasanya kita sebut dengan stek, perkembangbiakan melalui batang. Kemudian ada media yang khusus memang kita gunakan untuk misalnya mengganti polybag. Jadi ketika akarnya sudah banyak, sepertinya dia butuh media yang lebih besar. Nah, itu media yang kedua. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus ke media yang kita gunakan untuk menancap cutting atau media untuk perbanyakan tanaman melalui stek, baik itu yang batang lunak maupun yang batang keras. Namun sedikit untuk tadi yang tanaman yang sudah berakar, itu kami menggunakan media yang bernutrisi. Istilahnya media ada campuran bahan-bahan yang memang sudah memiliki kandungan nutrisi, seperti misalnya di sini ada kompos dari video sebelumnya. Ini kompos yang terbuat dari gulma, rumput-rumputnya pun masih ada sedikit. Jadi ini digunakan sebagai campuran media untuk tanaman yang sudah memiliki akar. Kemudian di sini ada kue kambing. Kue kambing yang memang sudah melalui proses sterilisasi dan fermentasi. Nah, ini yang memang kue kambing yang memang sudah fermentasinya lumayan lama, sehingga tanpa bantuan manusia untuk menghaluskannya, memang halus dari proses fermentasinya sendiri. Masih ada satu atau dua yang kasar. Nah, yang ketiga, kami menggunakan kompos dari sisa budidaya maggot. Ini kebetulan kami beli dari seorang teman yang memang fokus di bidangnya. Nah, sedangkan untuk untuk tanaman stek, baik itu tanaman berbatang keras seperti anggur, kemudian ada tin, kemudian murbei. Nah, ini yang paling sering kami stek di Lestari Foundation karena memang lumayan banyak peminatnya. Kemudian yang untuk yang berbatang lunak sendiri, di Lestari Foundation kami punya mint, tanaman mint. Nah, untuk media yang sendiri kami hanya menggunakan 3 bahan, yaitu yang pertama memang tanah biasa, kemudian ada pasir, dan salah satu di antara kedua sekam ini, ada sekam lapuk. Dan sekam bakar. Dan satu lagi bahan yang wajib kami gunakan itu ada
Kalsium, kalsium hidrogen peroksida. Jadi kalsium yang sudah direaksikan dengan hidrogen peroksida. Nah, akan muncul beberapa pertanyaan ketika pada media stek kita hanya menggunakan 3 bahan, yaitu tanah biasa, pasir, dan sekam mentah atau sekam bakar. Ketika akar dari tanaman yang kita stek sudah tumbuh, lalu dia akan dapat makanan dari mana? Karena kita tidak memberikan bahan-bahan organik yang mengandung nutrisi untuk diserap oleh tanaman. Kami punya sedikit trik sebenarnya. Di sini kami punya tanah biasa, pasir, dan sekam lapuk. Kita akan sedikit-sedikit terlebih dahulu. Kemudian kami masukkan sedikit petroganik atau bisa juga SP36 atau sumber fosfat lainnya. Tapi di sini kami menggunakan petroganik. Kemudian medianya sampai penuh. Jadi di bagian atas ini memang tidak ada bahan organik, tidak ada, hanya tanah biasa, pasir, dan sekam. Tetapi ketika tanaman yang kita stek sudah mengeluarkan akar, sudah ada entah itu fosfat atau petroganik yang menunggu di bagian bawah di sini. Kita akan coba tin ya. Tanpa perlakuan apapun, tanpa kami rendam dengan perangsang akar dan sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting sebenarnya trik kedua kami selalu menggunakan asam humat dan hidrogen peroksida. Jadi untuk mensterilisasi media tanam. Karena salah satu masalah utama yang sering terjadi pada stek, entah itu stek batang apapun, adalah lebih dahulu busuk daripada keluar akar. Itu dulu sedikit tips dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video kami ketika teman-teman menganggap video kami bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.